Islam mengajarkan masuk surga bukan hanya dengan sekedar sholat, baca Quran, berzikir, tapi masuk surga dengan membangun dunia. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Justru kita diperintahkan mengejarnya dengan cara yang benar. Perlu dijelaskan kepada anak-anak kita yang belum mengerti dan siapapun yang belum memahami tentang ajaran Islam, bahwa memang orang Islam itu ingin masuk surga, tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Siapa yang menerjemah buku-buku filsafat barat ke dalam Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disusun oleh seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mendirikan yang disebut dengan Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Buku-buku kedokteran diterjemahkan sehingga anak-anak umat Islam membaca. Diterjemahkan 1 buku, 2 buku, 3 buku. Tidak ada buku di dunia ini yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dinikmati oleh sarjana-sarjana muslim. Universitas tertua di dunia adalah Universitas Qarawiyyin di Maroko, dilanjutkan dengan Universitas Zaituna di Tunisia, dilanjutkan dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jauh sebelum berdiri Harvard University, Cambridge University, jauh sebelum berdirinya McGill University, umat Islam sudah mendirikan universitas sebagai sumber peradaban Islam. Memang betul orang Islam ingin masuk surga, tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Ketika buku-buku peradaban Islam diterjemahkan, lalu kemudian orang Arab mengambil peradaban itu, dilanjutkan ke Eropa. Sarjana-sarjana barat mendirikan universitas. Peradaban itu diambil dari peradaban Islam. Yang mengakui itu justru orang barat yang tidak Islam. Seorang bernama Michael H. Hart menulis 100 tokoh dunia, 100 ranking influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Nomor 1 yang ditulisnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya mengajak orang masuk surga, tapi dia juga mengajak orang untuk membangun dunia dengan peradaban yang berkeadilan, yang mengangkat harkat, martabat, derajat manusia. Dulu, manusia dinilai dari status dan warna kulit. Islam datang mengubah cara pandang. Dulu yang paling mulia itu adalah raja-raja. Yang paling mulia orang yang berkulit putih. Ketika Islam datang, diajarkan la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu tercipta dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dalam Al-Quran dinyatakan dengan tegas, dengan jelas, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang tinggi karena jabatannya, bukan karena harta kekayaannya, bukan karena darah bangsawannya, bukan karena warna kulitnya, tapi orang mulia atqakum, karena ketakwaannya. Peradaban Islam dibangun berdasarkan prinsip persamaan, egaliter. Tahun 50-an orang Amerika mendirikan universitas, belum bisa menerima orang berkulit hitam. Videonya, fotonya viral di sosial media. Orang kulit hitam tidak boleh kuliah dengan orang berkulit putih. Orang kulit hitam disediakan kursi khusus di luar kelas. Yang boleh masuk kelas hanya orang kulit putih. Diskriminasi. Islam
100, 200, 1400 tahun yang lalu Nabi memanggil orang berkulit hitam, namanya Bilal. Bilal bin Rabah berkulit hitam, kampungnya di Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan, letaknya di Afrika Utara. Nabi memanggil Bilal dan bertanya, apa amalmu wahai Bilal? Aku mendengar suara sendalmu dalam surga. Orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah masuk surga duluan. Ketika Nabi membebaskan kota Makkah dari 360 berhala, setelah Ka'bah bersih, yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan Sayyidina Ali yang Quraisy, bukan Abu Bakar yang berkulit putih, bukan Utsman yang kaya, bukan Ali yang cerdas. Yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah adalah Bilal yang berkulit hitam. Peradaban Islam, status manusia sama, itu adalah ajaran Islam. Memang betul orang Islam mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Siapa yang membiarkan tiga agama hidup bersanding, bersahut-sahutan antara suara azan dengan lonceng gereja, sinagog, tempat ibadah orang Yahudi dibiarkan tegak berdiri, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang membiarkan orang Yahudi, orang Nasrani tetap hidup berdamai di Palestina. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Bethlehem, ke Yerusalem, ke Palestina, pendeta yang memegang kunci Palestina memberikan kunci itu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipersilakan untuk masuk ke dalam gereja. Umar bin Khattab sholat di depan gereja Al-Qiyamah. Dan di depan gereja Al-Qiyamah tempat Umar bin Khattab melaksanakan sholat, kening Umar bin Khattab yang menempel ke tanah itu sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab tidak mau masuk ke dalam melaksanakan sholat? Karena Umar tahu tempat sujudnya nanti akan dikenang, bukan dengan tanda tangan prasasti, tapi dengan berdirinya Masjid Umar bin Khattab. Masjid itu sekarang berhadap-hadapan dengan gereja Al-Qiyamah. Tidak ada orang Yahudi yang dibunuh, tidak ada orang Nasrani yang diusir. Beratus tahun mereka hidup bersama di Palestina sampai terjadi perang salib. Sekali lagi dibebaskan oleh seorang panglima perang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi membiarkan tiga agama hidup bersanding di Palestina. Sampai hari ini akhirnya Israel dengan kekuasaannya, dengan congkaknya membom masjid, melarang orang untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan gereja pun ikut menjadi korban. Memang betul orang Islam ini mau masuk surga, tapi masuk surga dengan membangun peradaban. Islam mengajarkan masuk surga bukan hanya dengan sekedar sholat, baca Quran, berzikir, tapi masuk surga dengan membangun dunia. At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin. Kalau dia jujur, amanah, dia mati, pedagang itu akan bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, bersama dengan orang yang benar, was-syuhada, bersama dengan orang mati syahid, was-salihin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Kata Nabi pada haji wada, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang meninggalkan dunia mau akhirat. Wala akhiratakum li dunyahu, bukan orang yang meninggalkan akhirat karena mau dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Kalau dia seorang tentara, dia masuk surga dengan tentaranya.
seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, seperti Muhammad Al-Fatih panglima perang yang membebaskan Konstantinopel. Kalau dia seorang dokter, dengan ilmu kedokterannya dia membangun peradaban dunia, seperti Ibnu Sina, Ibnu Haitham ahli optik, seperti Al-Jabr ahli matematik. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia mendidik anak-anaknya. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anaknya dengan orang baik-baik, fa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Tidak salah ungkapan itu. Memang orang Islam ini hidup mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan, tidak kena panas terik matahari, tidak kena azab neraka, tidak kena tenggelam dalam keringat. Siapa mereka 7 golongan itu? Golongan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dengan keadilannya masyarakat mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Mungkin tahajudnya hanya 2 rakaat, mungkin doanya hanya 2 rakaat, mungkin baca Qur'annya hanya 1 lembar, tapi amal solehnya dengan menciptakan kedamaian, keselamatan, menjadi polisi, menangkap pengedar, penjual, pemakai narkoba, judi online. Dia memang mau masuk surga, tapi dia bisa menciptakan peradaban dunia. Apapun profesi kita, dokter, lawyer, pengacara, silakan, Islam tidak melarang. Memang niatnya mau masuk surga, tapi jangan tinggalkan dunia. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti baik. Setelah dunianya baik, barulah wa fil akhirati hasanah. Setelah dunianya baik, akhiratnya baik, barulah selamat dari neraka. Wa qina adzabannar. Kejar dunia, tapi jangan sampai kehilangan akhirat.